Suatu hari dalam pengembaraannya, Airlangga pergi menyeberangi sungai Berantas untuk menuju desa Cane. Dalam perjalanannya ke Cane, waktu itu melewati sungai Dung Bedes, Airlangga dibuat terperangah oleh sosok gadis cantik Mbak Bidadari yang dijumpainya saat sedang mandi. Perempuan ayu itu adalah seorang kembang desa dari Cane yang bernama Puniti. Cerita tutur merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Tradisi menuturkan peristiwa sejarah sudah lama diperkenalkan oleh leluhur kita sebagai sebuah bentuk kekayaan budaya. Oleh karenanya, cerita tutur atau folklore yang disampaikan oleh kakek nenek kita maupun para sesepuh atau bini sepuh itu sudah ada sejak dahulu kala. Dan secara turun-temurun terus dituturkan dari generasi ke generasi hingga kini. Oleh karenanya, sumber sejarah tidak hanya bersumber dari data tekstual seperti prasasti maupun susastra, sebab cerita tutur juga termasuk di dalamnya. Masyarakat Cane atau Candisari, Sambeng Lamongan hingga kini masih mempertahankan dan melestarikan tradisi tuturnya. Istimewanya, Cane mempunyai cerita tutur mengenai Raja Airlangga. Tentunya hal ini semakin memperkuat bukti bahwa prasasti Cane memang berasal dari desa Candisari. Prasasti Cane yang bertahun 943 Saka atau 27 Oktober 1021 Masehi dikeluarkan oleh Raja Airlangga dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikromat Tunggadewa dengan Sri Sang Rama Wijaya Dharma Prasadot Tunggadewi sebagai Rakyan Mahamentri Ihino untuk pertama kalinya. Prasasti yang dibubui tanda kerajaan Garuda Muka ini merupakan prasasti pertama pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Meskipun ada versi lain yang mengatakan bahwa prasasti Silet 940 Saka adalah yang tertua. Akan tetapi, bila merujuk pada transkrip Satterhim di TBG 80 juga transkrip Damais, di prasasti Silet tidak ditemukan nama Airlangga maupun kata Tinanda Garuda Muka. Prasasti Cane berisi tentang pemberian anugerah status sima kepada desa Cane atas dasar rasa simpati raja kepada rakyat Cane yang bersedia menjadikan desa mereka sebagai penepi Kulwan atau benteng tepi barat dari batas kerajaan Airlangga. Prasasti yang disimpan di Museum Nasional dengan nomor koleksi D25 ini masuk pada fase konsolidasi, yakni fase di mana pemberian anugerah sima kepada desa tertentu karena jasa masyarakatnya dalam membantu raja saat peperangan. Menurut folklore atau cerita tutur masyarakat Cane, dikisahkan bahwasannya Airlangga adalah seorang lelono. Suatu hari dalam pengembaraannya, Airlangga pergi menyeberangi sungai Berantas untuk menuju desa Cane. Dalam perjalanannya ke Cane, waktu itu melewati sungai Dung Bedes, Airlangga dibuat terperangah oleh sosok gadis cantik Mbak Bidadari yang dijumpainya saat sedang mandi. Perempuan ayu itu adalah seorang kembang desa dari Cane yang bernama Puniti dan jatuh cintalah Airlangga. Akhirnya Airlangga mempersunting Puniti dan menjadikannya sebagai istri selir yang pertama. Dari pernikahannya dengan Puniti, Airlangga dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Panji Garasakan atau Panji Garasakan. Airlangga pun menjalani kehidupan bahagia di Cane. Berikutnya, ketika sang anak berusia 12 tahun, Airlangga meninggalkannya untuk pergi ke Kediri. Singkat cerita, setelah beranjak dewasa, Panji Garasakan hijrah ke Kediri untuk mencari ayahnya.
Sampainya di Kediri, Panji Garasakan melamar sebagai prajurit istana. Karena istana tahu bahwa dia adalah anak Airlangga, maka Panji Garasakan pun langsung diterima dan diberi jabatan tinggi. Folklore Cane tersebut memberikan keterangan penting bahwa Panji Garasakan dan Garuda Muka sama-sama terlahir di bumi Jenggala, yakni Cane Lamongan. Mungkin inilah jawaban mengapa seluruh prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja Jenggala di dalamnya terdapat tanda kerajaan Garuda Muka atau lambang cap kerajaan Airlangga. Dan tutur dari Cane juga menjawab teka-teki mengenai berita dalam prasasti Garaman 975 Saka atau 1053 Masehi. Perihal penyebutan Haji Panjalu sebagai kakak oleh Panji Garasakan, seperti yang terberitakan pada lempeng kedua baris kelima recto, Mapalaha lan kakak Nira Haji Panjalu menyerang kakak beliau, yaitu Haji Panjalu. Mengingat dalam versi cerita tutur Cane disebutkan bahwa Panji Garasakan atau Raja Jenggala adalah laki-laki Airlangga dengan istri selir yang pertama atau istri muda, maka wajar bila usianya lebih muda dari Haji Panjalu. Di sini bisa diasumsikan bahwa Haji Panjalu atau Raja Panjalu adalah anak Airlangga dengan permaisuri tertua. Dalam serat calon arang juga disebutkan bahwa Airlangga mempunyai dua anak laki-laki yang sama-sama disayanginya. Oleh karenanya Airlangga akhirnya mengutus Pu Barada untuk membagi kerajaannya Medang Kahuripan menjadi dua, yakni Jenggala dan Panjalu pada tahun 974 Saka atau 1052 Masehi. Berita tentang terbaginya kerajaan Airlangga terdapat pada prasasti Truneng atau Turun Hyang B 976 Saka atau 1054 Masehi, prastasi Murare tahun 1211 Saka atau 21 November 1289 Masehi, kemudian Kitab Calon Arang serta Kakawin Nagara Kertagama. Dalam Kakawin Negara Kertagama Pupuh 68 mengisahkan dengan menuangkan air 4 kendi dari langit, Pu Barada membagi kerajaan Airlangga. Nampaknya kebijakan Airlangga untuk membagi dua kerajaannya merupakan sebuah keputusan yang salah, sebab setelah kerajaan Airlangga terbagi menjadi Jenggala dan Panjalu, perseteruan antara keduanya seakan tak pernah sirna. Entah faktor apa yang mendasari perebutan hegemoni antar kedua kerajaan bersaudara itu. Sejarah mencatat, selain prasasti Garaman bertahun 975 Saka atau 1053 Masehi, perang saudara atau Panji Garasakan dengan Haji Panjalu juga terberitakan dalam prasasti Truneng atau Turun Hyang B pada tahun 976 Saka atau 1054 Masehi. Mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno bahwa yang paling penting dari belajar sejarah adalah belajar dari sejarah. Warisilah apinya, bukan abunya. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang melek sejarah harus bisa belajar dari sejarah agar perpecahan, konflik, dan perang saudara bisa terhindar dari bumi Indonesia. Mari kita mewarisi semangat juang Airlangga yang mampu membangun kembali negaranya dari kehancur leburan akibat peristiwa Mahapralaya, hingga bisa membawa Jawa di puncak kedikdayaannya. Sejarah mencatat Airlangga mampu memanfaatkan peluang dan berkontribusi positif dalam konstelasi politik perdagangan dunia, sehingga dia bisa meraih momentum dan membawa kerajaannya untuk ikut serta dalam kancah perdagangan internasional. Bukti Airlangga sukses dalam percaturan dunia terberitakan dalam prasasti Cane yang menyebut adanya bangsa asing yang dikenai pajak atau
warga Kilalan. Adanya penyebutan bangsa asing di prasasti Cani menunjukkan bahwa Kerajaan Airlangga pada masa itu telah menjalin hubungan ekonomi, politik, sosial, dan budaya dengan bangsa-bangsa di Asia Selatan maupun Asia Tenggara. Hal inilah yang mendasari Purbacaraka menjadikan Garuda Muka sebagai inspirasi untuk dijadikan lambang negara Indonesia, yakni Garuda. Salam Berdesa.